Sampai-sampai sesak lah napasnya. Kita panik lah. Berusaha menghubungi kakak-kakak yang lain supaya nyari pertolongan lah. Karena malam itu benar-benar mencekam gitu kan. Sampai-sampai di area dapur tuh kayak banyak suara yang berisik. Kita sama keluarga mendengar persyaratan tersebut, kita tidak bisa menyanggupinya. Persyaratannya yang bikin kalian gak bisa sanggupin tuh apa? Jadi kita harus menyediakan beberapa barang yang memang sulit buat dibelinya. Contohnya? Kayak emas. Setelah itu kita memutuskan sama keluarga untuk berdoa bersama lah agar bisa terbebas dari penyakit guna-guna ini. Dalam kamar mandi di atas jendela. Itu kayak papan makam lah. Halo guys, welcome back to KPR, Kaktus Podcast Horror. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber kita yang akan menceritakan kisahnya tentang keluarganya yang terkena santet. Yang sering didatangkan oleh sosok wanita berkebaya hijau. Kalian yang penasaran dengan ceritanya, kita bisa masuk ke ceritanya. Halo bro, namanya siapa bro? Doni Saputra. Doni Saputra, gua Max. Oke, mungkin akan menceritakan kisahnya tentang pengalaman horornya. Siap. Jadi kisah saya itu dimulai dari tahun 2015. 2015. Tepatnya di malam minggu. Nah, waktu itu kita lagi kumpul-kumpul tuh di rumah sama keluarga. Kerabat pun ada. Nah, setelah jam 11 malam itu pintu rumah tuh masih terbuka. Pintu ruangan rumah, pintu depan masih terbuka. Nah, adalah tiga orang bolak-balik mondar-mandir tuh terus lewat rumah. Awalnya saya sama yang lain biasa-biasa aja, gak menaruh curiga apapun. Nggak kenal tapi sama orang itu? Ya kalau dari itunya kenal. Cuma yang satu orang tuh kenal. Cuma begitu dia ngelewat ke yang kesekian kalinya itu diem tuh yang tiga tuh di depan rumah. Sambil nenteng bawa kresek. Nah, kita intipin lah dari dalam. Cuma yang satu orang tuh yang pakai topi ngelempar sesuatu ke atap rumah. Ke genteng. Nah, gak lama setelah itu mereka berangkat. Dari mulai kakak ipar yang tadinya lagi santai di kamar itu ngedadak menjerit. Kakak iparnya cewek atau cowok? Cewek. Ya. Jadi mendadak menjerit. Begitupun kakak yang cewek sama menjerit, bahkan hilang kesadaran, pingsan selama beberapa menit lalu ngamuk-ngamuk lah. Kayak kesurupan begitu? Ya, kesurupan. Jadi kesurupannya itu sambil bilang kata-kata getih. Mulailah kacau di situ, panik lah semua. Ini kenapa gitu kan. Sedangkan keluarga waktu itu percaya gak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Sampai teriak getih sambil melotot. Sedangkan kakak ipar mah jadi yang dia rasa itu panas badannya. Panas sampai keringat tuh keluar banyak. Gak lama itu matanya tuh kosong. Jadi kelopak matanya itu yang kelihatan tuh berubah jadi putihnya aja. Putihnya doang. Putihnya aja. Sampai lama-kelamaan dia tuh ngerasa ada yang nyekik. Sampai-sampai sesak lah napasnya. Kita panik lah. Berusaha menghubungi kakak-kakak yang lain supaya
nyari pertolongan lah. Karena malam itu benar-benar mencekam gitu kan. Sampai-sampai di area dapur tuh kayak banyak suara yang berisik. Barang-barang yang di dapur tuh berisik pada jatuh. Itu kalau boleh tahu di dalam rumah itu ada berapa orang? Ada 7 orang. 7 orang. 7 orang. Jadi kakak ipar sama suaminya, sama adik 3, berikut teman 1. Yang lagi kumpul. Lagi kumpul keluarga ya. Malam minggu waktu itu. Nah setelah itu menghubungi kakak, akhirnya kakak yang dari jauh datang bawa temennya. Mungkin bisa dibilang temennya ini orang bisa lah, yang bisa nanganin hal-hal yang kayak gitu. Dicobalah ditangani sama temennya kakak ini. Cuma hanya satu saja yang bisa disadarkan, yang kakak ipar nih bisa disadarkan. Cuma kalau kakak yang cewek itu ngamuk, bahkan sampai keluar, lari keluar. Kakak yang perempuan ini keluar ngamuk-ngamuk, ngambil atap di kandang kelinci itu dilempar ke rumah sebelah. Akhirnya kita kejar, berusaha ditangkep lah, berusaha disadarin, sampai salah satu yang megangin tuh kena cakaran tangannya. Kecakar gara-gara dia ngamuk itu. Ngamuk, kena cakaran, lumayan dalam lah. Nah setelah itu berusaha untuk disadarin, akhirnya alhamdulillah seiring berjalannya waktu kakak pun sadar. Nah dapat kabar dari saudara bahwa rumah itu udah gak aman. Jadi memang harus dikosongin dulu. Karena setelah kejadian itu suasana rumah tuh benar-benar berbeda. Berbeda dari sebelumnya hawanya. Yang tadinya adem ayem berubah lah. Tegang jadinya. Tegang. Menakutkan sama banyak suara-suara yang aneh lah. Setelah itu paginya memutuskanlah untuk mengosongkan rumah. Jadi pindah kita semua jadinya. ngungsi di rumah nenek. Pindahlah kita ke rumah nenek. Nah, di situ diobatin lah sama orang-orang bisa. Alhamdulillah tuh waktu setelah diobatin semuanya ngerasa baik-baik aja. Badan pun terasa enak. Normal lagi lah. Normal lagi. Setelah masuk waktu maghrib, nih si kakak nih, dia udah ngerasa badannya beda lagi, ngerasa pusing, sama panas dingin. Gak lama setelah itu hilang lagi kesadarannya, pingsan ngamuk lagi. Oke, kesurupan lagi begitu. Kesurupan lagi, ngamuk. Akhirnya kan saudara pun panik. Nah disitulah terjadi chaos, kesurupan massal. Bibi, dari mulai bibi, kakak, sama saudara-saudara yang lain. Oh ngerembet jadinya. Ngerembet, kesurupan. Chaos lah di situ. Panik. Yang kesurupan lari ke sana, lari ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini, sampai barang-barang di rumah tuh berantakan. Itu tapi posisinya udah di rumah nenek kan? Udah di rumah nenek. Udah di rumah nenek. Pas maghrib, waktu maghrib itu suasana mulai berubah. Kesana kemari yang kesurupan tuh, wah chaos. Akhirnya sampai dibantu sama tetangga sebelah buat ngamanin yang kesurupan ini. Berarti totalnya berapa orang yang kesurupan? Kurang lebih total ada 8 orang. Banyak juga berarti. 8 orang. Karena itu saudara banyak yang nengok lah, lagi kumpul. Akhirnya nenek sama tetangga memutuskan untuk
manggil ustadz setempat. Jadi dilakukanlah ruqyah massal. Setelah ustadz setempat itu datang, mulailah membacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, yang beberapa orang ini mulai sadar. Cuma yang paling susah itu, paling lama proses sadarnya itu kakak. Karena dari mulai adek yang bungsu yang kecil itu sering melihat penglihatan si sosok wanita berkebaya hijau ini. Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah selama beberapa menit, itu masih ngamuk-ngamuk. Bahkan sampai hampir melukai si ustadz tersebut. Karena berusaha melawan. Tidak mau disadarkan. Nah, setelah proses terus ustadz itu membaca ayat-ayat ruqyah, alhamdulillah akhirnya kakak pun sadar. Setelah sadar semua, bahkan ada paman yang ngabarin untuk menukar penyakit ini dengan cara memotong kambing hitam. Jadi agar si makhluk-makhluk ini mengganggu lagi. Syaratnya gitu. Dengan syarat memotong kambing hitam. Akhirnya kita sama keluarga pun berunding lah sebelum melakukan persyaratan itu. Berunding, akhirnya memutuskan untuk beli kambing hitam karena demi keselamatan keluarga, keselamatan kakak. Kita memutuskan untuk beli kambing tersebut. Akhirnya singkat cerita, siang kakak yang cowok berangkatlah untuk nyari kambing hitam. Nah, setelah sore dapat kambing hitam. Pas malam abis isya mulailah pemotongan. Ini yang motong siapa? Yang motong masih kerabatnya paman. Dia tuh masih orang bisa lah. Nah, jadi mulailah memotong kambing. Jadi si darahnya itu diambil. Kemudian dibawalah ke rumah yang awal. Untuk ditetesin di sekeliling rumah. Nah, setelah beres memotong kambing, memanglah efeknya ada. Cuma hanya beberapa saat aja. Efeknya tuh kayak gimana? Jadi kakak sama kakak ipar tuh badannya enteng. Normal lah seperti biasanya. Gak ada kendala apapun. Cuma pas waktu maghrib itu tetap kerasa lagi. Kayak menggigil, panas. Bahkan di sini yang paling parah tuh kakak ipar. Kakak ipar terkena cekikan sampai badannya melayang terbang, mata memutih dan sampai lidahnya pun menjulur. Keluar lidahnya gitu? Keluar. Setelah itu saya sama ibu disuruh buat memanggil ustadz setempat. Larilah saya keluar. Setelah lari, ustadz tersebut datang. Lama tuh, walaupun ustadznya itu membacakan ayat-ayat ruqyah, tetap kakak ipar tuh masih hilang kesadaran. Kurang lebih beberapa jam. Singkat cerita, dirasa ini bukan penyakit biasa, kita sama keluarga berunding untuk memutuskan mencari obat ke daerah luar. Ke daerah mana kalau boleh tahu itu? Banten. Oh, ke Banten. Nah, kita sekeluarga berangkat ke Banten. Dari pagi berangkatlah ke Banten, melakukanlah pengobatan di Banten. Nah, jadi kata orang Banten ini penyakit
bukan penyakit biasa. Ini benar-benar harus ditangani, butuh ritual yang lumayan panjang. Gitu. Dengan kita sama keluarga mendengar persyaratan tersebut, kita tidak bisa menyanggupinya. Sorry, gue potong nih. Waktu buat dibawa ke Banten itu atas rekomendasi siapa? Atas rekomendasi ibu. Karena ibu merasa kasihan. Jadi pengen ngobatin kakak-kakak ini dengan cara cepat lah. Sama orang yang tepat. Karena dengan melihat kondisi seperti itu, ibu nangis terus. Pas di Banten kita gak sanggup dengan persyaratannya, kita berangkatlah ke daerah Jampang, Surade. Sorry gue potong lagi nih. Waktu ke Banten itu persyaratannya yang bikin kalian gak bisa sanggupin tuh apa? Jadi kita harus menyediakan beberapa barang yang memang sulit buat dibelinya. Contohnya? Kayak emas. Berapa gram gitu. Buat ngobatin? Buat ngobatin. Tapi kayak gak masuk akal. Ya, gitu ya, karena kok bisa pengobatan kayak gini pakai emas, buat apa kan gitu kan. Jadi merasa gak cocok lah. Makanya kita memutuskan untuk ke daerah Jampang Surade. Setelah pergi ke Jampang Surade, ketemulah sama orang bisa di sana. Kita tuh disuruh disediakan kelapa hijau. Kelapa hijau dengan ritual, kemudian diminumkan. Nah, dari situ berefek lah. Cuma seorang bisa ini bilang efeknya ini cuma buat nahan aja, bukan untuk menyembuhkan, agar tidak terlalu parah. Nah, si orang Jampang ini bilang kalau bahwa dia tuh kalau menyelesaikan sampai tuntas itu belum bisa. Akhirnya berangkat lagi lah ke cicitnya Surya Kencana. Jadi nenek. Itu di mana? Masih daerah Jampang. Jampang juga. Cuma pelosok. Datanglah ke sana. Pada akhirnya si nenek bilang kalau ini gak bisa diobatin sama si nenek tersebut. Yang bisa menyelesaikan masalah ini, penyakit ini, para anak-anaknya si ibu sendiri. Khususnya anak-anak laki-lakinya. Nah, kita kan di situ kaget karena gak ngerti sama sekali hal-hal mistis kayak gini. Apalagi dengan sosok-sosok yang menyeramkan itu kita takut. Bagaimana cara menyelesaikannya kan? Singkat cerita dikasih petunjuk lah sama si nenek bahwa kita tuh harus nyari nasab ke atasnya di leluhur kita. Nah, sesuai arahan si nenek, kita lah nyarilah nasab tersebut dengan bertanya ke orang-orang tertua di keluarga, bahwa kita tuh masih ada keturunan dari kakek buyut kita yang dulunya orang-orang bisa. Makanya si nenek mempercayakan anak-anaknya ini yang bisa menyelesaikan ini semua. Setelah si nenek bilang kayak gitu, kita memutuskan untuk pulang ke Bogor. Lalu mencari tahu nasab kita dengan sesuai petunjuk si nenek, dan akhirnya kita menemukan petunjuk bahwa kita harus mencari 7 air dari 7 curug untuk menyelesaikan ini semua. Akhirnya kita sama kakak berangkat nyari air terjun
ngambil dari 7 curug itu buat ngobatin, berangkat. Akhirnya alhamdulillah, walaupun di perjalanannya banyak rintangan, banyak godaan, kita dapat tuh 7 air dari daerah mana aja tuh airnya? Dimulai Cilember, Cigombong, Citaman. Cuma di sekitar mungkin sekitar daerah Bogor. Daerah Bogor, masih dari Bogor. Ciapus. Alhamdulillah tuh kita dapat. Nah, setelah air dari 7 curug itu, ya kita berdoalah sebisa-bisa kita karena sesuai arahan si nenek itu yang bisa menyelesaikan tuh anak laki-laki dari keluarga. Berdoalah gitu. Sebisa-bisa mungkin. Nah, setelah beres lalu kita minumkan airnya dan kita mandikan tuh. Mandikan dengan catatan mandinya harus di ruangan terbuka. Tempat terbuka. Nah, setelah air curug ini dimandikan, alhamdulillah tuh keadaan kakak sama kakak ipar semakin baik. Cuma adek yang bungsu itu nangis kejer. Nangis kejer karena melihat sosok si kebaya hijau ini muncul lagi sama di belakangnya itu ada sosok manusia setengah ular. Kejar lah, nangis. Nah, setelah dikarenakan si adik saya ini ngeliat posisi makhluk itu ada, nah kita ada sisa air terjun tuh kita siramin lah area tempat lokasi tersebut dan alhamdulillah hilang. Setelah itu kita memutuskan sama keluarga untuk berdoa bersama lah agar bisa terbebas dari penyakit guna-guna ini. Nah, setelah seminggu kemudian mulailah tepat jam 1 malam itu ada suara dentuman keras. Sampai jendela pun bergetar. Kita pun yang tidur tuh bangun. Itu posisi dentuman itu di rumah yang lama atau di rumah neneknya ini? Oh, di rumah kita yang asli. Oh, yang lama ini yang pertama kali awal kejadian. Begitu suara itu beres, kita bangun kaget, dicek area rumah. Aman, gak ada apa-apa. Cuma yang berubah tuh hawa di rumah tuh benar-benar panas. Gak lama kemudian orang tua lah merasa dari kepalanya itu perih, sama si perutnya itu ngerasa ada yang ngoyak-ngoyak, perih sama. Setelah orang tua ngerasa perih sampai menjerit-jerit, aduh, kan sampai minta tolong lah, buat manggil orang bisa lah di sekitar. Kita nggak memutuskan untuk manggil orang bisa, cuma kita tangani di situ sebisa mungkin. Kita tangani sebisa mungkin sama kakak laki-laki yang ada di rumah. Alhamdulillah tuh sadar dan sakitnya pun hilang. Cuma siangnya kita memutuskan untuk pergi ke rumah paman. Nah, jadi si paman kita itu yang ini Ustadz. Pergilah ke rumah paman, membawa ibu, minta tolong ke paman untuk obati ibu. Setelah mulai pengobatan, paman pun memijit kepala si ibu. Di situ kaget, di area kepala tuh keluar kalajengking menjalar ke tangan si paman. Jalan gitu deh. Jalan kalajengking. Dan beliau ini digebasin gitu. Ya digebasin, geprek lah sampai mati. Nah, setelah kalajengking itu keluar, yang dirasa perih dari kepala ibu tuh nggak ada, hilang. Begitupun perut sama hilang.
si paman menyarankan untuk si ibu supaya memperbanyak doa sama puasa lah. Jadi puasanya itu Senin Kamis agar gak gampang terkena guna-guna. Setelah itu kita pun pulang dari rumah paman, ibu pun nurut alhamdulillah untuk melaksanakan banyak-banyak berdoa sama puasa. Alhamdulillah tuh selama beberapa hari gak ada apa-apa. Normal lagi. Cuma setelah beberapa hari kemudiannya lagi, itu suara dentuman keras itu ada lagi. Di rumah lagi posisi. Akhirnya karena dirasa ini bawa penyakit berdampak buruk ke badan, kita memutuskan untuk mengosongkan rumah tersebut. Mengungsi lagi jadinya. Jadi ngungsi, kita memutuskan untuk ngontrak dulu lah. Ngontrak untuk menghindari kejadian hal yang sama. Singkat cerita, kita pun pindah. Ya, kita sewa rumah dulu lah, dikontrakan. Nah, setelah kita mengosongkan rumah, kita pindah. Alhamdulillah tuh ketenangan hidup tuh ada. Normal lagi seperti biasa. Rasa serem, takut tuh gak ada. Cuma setelah beberapa minggu kita mengalami ketenangan, datang lagi lah. Dentuman keras itu ada lagi. Di rumah kontrakan? Di rumah kontrakan. Sampai yang terasa tuh ibu sama kakak. Setelah dentuman itu keras, doak, ibu pun langsung menjerit. Jadi lagi. Si perutnya tuh sakit. Cuma bedanya kalau yang ini membesar. Perutnya tuh membesar. Sama kakak perempuan pun nangis. Jadi kayak kesurupan, mungkin sosok kuntilanak lah. Nangis, ketawa, nangis, ketawa. Di situ posisi gak ada orang gede, Bang. Cuma saya doang. Kakak-kakak yang cowok ini pada kerja. Itu kejadian siang? Malam. Pada kerja. Jadi kakak tuh kerja shift malam. Jadi di rumah tuh cuma ada saya, ibu saya, kakak saya sama adik 3. Kerasalah. Saya pun bingung karena tengah malam gini mau minta tolong ke siapa. Ngelihat posisi ibu menjerit, kerasa perut sakit, membesar. Kakak ngamuk-ngamuk, ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis. Itu saya benar-benar kebingungan. Minta tolong ke siapa gitu? Iya, karena tengah malam gini mau minta tolong ke siapa. Akhirnya saya memutuskan ke kamar mandi. Kamar mandi, di dalam kamar mandi itu bukan apa, saya nangis. Ini harus bingung gimana, mau ngapain. Bingung harus ngapain. Nangis saya di dalam kamar mandi itu. Kan adik-adik saya pun di ruangan ngelihat posisi ibu sama kakaknya kayak gitu, sama ikut nangis. Cuma saya nangis di kamar mandi. Nah, gak lama kemudian nangis kayak ada bisikan, Bang. Kayak ada bisikan, daripada nangis mending wudhu. Setelah ada bisikan kayak gitu, saya jalanin lah wudhu. Saya ngambil wudhu, setelah habis wudhu keluarlah. Nah disitulah alhamdulillah saya pun agak tenang, dan anehnya ngerasa pede, percaya diri bahwa saya bisa ngadepin ini semua. Cerita saya pun jalan ke ruangan, nyamperin ibu sama kakak yang lagi kesakitan sama kesurupan. Saya pegang tuh perutnya ibu. Dan alhamdulillah saya pegang, saya usap, seketika kepes lagi. Normal lagi. Nah, lalu saya samperin kakak yang lagi kesurupan.
usap. Alhamdulillah tuh sadar. Nah, begitu udah sadar, nah saya ceritain lah kejadian malam itu sama kakak-kakak laki-laki. Ceritain memang bahwa ini tuh nggak beres. Jadi kakak pun sama dapat petunjuk bahwa ada sesuatu yang ditanam yang harus dicabut baru ini beres. Ini kakak yang mana yang ngasih tahu? Yang kakak yang cowok, yang nomor 2 lah, yang paling gede. Bahwa ini tuh ada sesuatu yang ditanam yang kita harus cabut. Karena kalau yang ditanam ini nggak dicabut, ini bakal kerasa lagi. Tetap seperti itu. Tetap seperti itu. Jadi ngerasa damainya cuma beberapa hari atau beberapa minggu saja. Akhirnya kita mutusin buat kembali ke rumah lama lah. Kembali ke rumah lama. Cuma jadi yang kembali cuma saya, kakak saya. Kembali bawa beberapa orang teman kakak. Dan di situ melakukan penarikan lah. Karena yang melakukan penarikan itu jadi teman kakak. Jadi dia juga orang bisa. Lokasinya di mana itu? Lokasi di rumah lama. Maksudnya itu yang ditarik ini ditanam di sebelah mana, tahu posisinya? Jadi si teman itu berusaha ngecek lah dengan kemampuannya. Akhirnya terdeteksi lah lokasinya. Jadi lokasinya itu ada di depan kamar kakak yang perempuan sama di belakang kamar mandi, belakang rumah pas kamar mandi. Nah kalau jadi di depan rumah, depan kamar kakak, berarti pas luarnya itu kan ditariknya tuh di dalam, pakai baskom sama kain putih lah, dia simpen, kita masuk dia simpen, yang ngelakuin ritual lah, set, kita keluar nunggu tuh selama setengah jam. Setelah setengah jam kita buka, itu udah gumplakan tanah udah ngumpul tuh di baskom. Di dalam baskom itu. Udah dapat, kita ambil, kita pindahlah ke area kamar mandi. Di area kamar mandi si teman kakak ini seperti biasa kayak tadi ngelakuin ritual. Nah, setelah beres kita tunggu lagi, keluarlah dia. Jadi keluarnya ada di dalam kamar mandi di atas jendela. Itu kayak papan makam lah. Papan makam kayak batu nisan gitu. Batu nisan dari kayu. Itu ada 2 biji sama gigi. Bentuknya sih kayak gigi manusia, cuma ada 3. Setelah itu semua ditarikin, alhamdulillah tuh kata teman kakak ini, rumah mau ditempatin lagi udah aman. Karena yang ditanamnya ini udah dapat semua, udah dikeluarin semua, udah cabut semua. Akhirnya kita pun memutuskan untuk ngisi lagi rumah lama. Jadi dari 2015 keluarga lo ngalamin itu semua, yang paling penasaran gue yang pengen gue tanyain itu, siapa orang yang ngelakuin pelemparan ke rumah lo itu? Ya, dari salah satunya itu yang saya kenal, masih kerabat terdekat lah. Kerabat terdekat. Unsurnya apa? Jadi kalau saya dengar dari cerita orang tua tuh, sebelum akan ada satu rumah saudara yang mau dijual. Cuma si orang terdekat tersebut tuh pengen. Cuma dia minta beberapa waktu. Sedangkan yang punya rumah butuh dananya cepatnya. Akhirnya sama ibu dibayar lu. Mungkin karena merasa tersaingi gak terima, beliau melakukan hal seperti itulah supaya kita gak betah di rumah atau kita jual lagi. Pertanyaan berikutnya dari gua, itu kan 2015. Ya. Berapa lama kejadian terjadi? Nah, jadi selama 2015 itu kita
ngelawan penyakit itu adalah hampir setahun lebih. Lumayan lama itu berarti ya. Setahun lebih. Mulai dari Banten buat pengobatan sampai ke Jampang. Ujung-ujungnya keluarga sendiri yang bisa bantu. Iya. Wah gila juga, berarti mungkin karena persaingan itu kalah saing, jadi makanya melakukan segala cara bikin lu semua sekeluarga tuh nggak betah di rumah. Gak betah di rumah. Wah gila juga sih, berarti ngelakuin segala macam cara ya. Iya. Oke, mungkin dari semua yang lu ceritain ke gua tadi, buat ke penonton juga, ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Apabila misalnya ada salah satu orang di luar sana yang mengalami kejadian yang sama. Saya langsung ke kamera. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman, kalau ada hal yang mengalami hal serupa seperti saya, itu kita harus berpikiran jernih lah, agar satu, nggak ketipu sama orang-orang pintar yang memanfaatkan, dan yang kedua, saran banyak-banyak berdoa lah, berbanyak ibadah agar dijauhkanlah dari hal-hal yang kayak gitu. Karena saya sendiri pun sama keluarga ngalamin itu, pedih, panjang lah perjalanannya. Siapa yang tahu isi hati orang ya? Ya betul. Oke bro, terima kasih atas ceritanya, sama-sama. luar biasa pengalaman ceritanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih buat kalian telah menyaksikan cerita dari narasumber kita. Mungkin pesan dari gua tuh, buat kalian yang mengalami kisahnya seperti teman kita ini, kalian harus tetap berpikir positif. Jangan gampang kebawa suasana, harus tetap positif intinya. Dan untuk semua teman-teman yang suka dengan ceritanya dari narasumber kita, kalian bisa like, comment, and subscribe channel kita. Kini kita hadir di 2 platform. Yang pertama ada di YouTube dan ada di Spotify. Dan buat kalian yang ingin ngeklik videonya, kalian bisa kirim insight-nya ke Instagram kami. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari Kaktus Team kita. Terima kasih. See you on next KPR. Bye-bye. Thank you bro. Thank you.